Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka yang berbahagia dan di mana saja berada, bertemu lagi kita dalam channel pusaka ini. Kali ini kita bertemu dalam acara tokoh kita hari ini. Tokoh yang akan kita tampilkan ini sebenarnya sudah lama kami rencanakan. Sewaktu kami hubungi, beliau dalam keadaan kurang sehat, sehingga terpaksa kami tunda. Berselang beberapa hari kemudian, pusaka mendapat berita bahwa tokoh yang akan kita tampilkan ternyata telah menghadap Allah penguasa alam pada hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020 pukul 20.20 waktu Indonesia bagian Barat di rumah kediaman beliau, yaitu di Lorong Sakura, Jalan Letnan Murad, kilometer 5 Palembang. Untuk itu, mari kita lapaskan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat pusaka yang saya hormati, yang sahabat pusaka saksikan inilah foto tokoh tersebut yang datanya sebagai berikut. Nama Dr. Andes Haji Nur Inones Sultan Sati bin Haji Usman Datuk Batuah. Beliau dikebumikan di pemakaman Kebun Bunga, Palembang, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat pusaka yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Nur Inones Sultan Sati ini meninggalkan istri seorang yang bernama Hajah Juhairah Salam, meninggalkan anak 10 orang dan cucu 35 orang, serta cicit ada 2 orang. Semua anak beliau alhamdulillah sudah berkeluarga. Bapak Dr. Andes Haji Nur Inones Sultan Sati dan istrinya ini, Hajah Juhairah, sama-sama berasal dari Kenagarian Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Dr. Andes Haji Nur Inones Sultan Sati pusaka masukkan dalam salah seorang tokoh lantaran beliau termasuk orang yang rajin menggiatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104, yaitu fattaqu minkum ummatin yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sahabat pusaka yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Nur Inones Sultan Sati ini saat penumpasan G30 SPKI tahun 1966, beliau bergabung di dalam KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia Sumatera Selatan. Setelah Kesatuan Aksi atau Angkatan 66 Sumatera Selatan berhasil menumpas PKI di Palembang, maka beliau dan kawan-kawan diutus pula ke Jambi untuk melumpuhkan G30 SPKI yang ada di Jambi. Di tahun 1980,
Bapak Dr. Andes Haji Nur Indonesia Sultan Sati diserahi jabatan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Ilir Barat 1 Palembang sebagai Ketua Dikdasmen ICM Ilir Barat 1 Palembang. Pemirsa yang saya hormati, sahabat pusaka dimanapun berada, berikut ini foto beliau dengan salah seorang cucunya. Dan yang berikut ini adalah suasana di rumah duka. Ini adalah takziah malam pertama yang disampaikan oleh Bapak Haji Sobri Mustari, dan jenazah beliau pada waktu itu masih terbaring di hadapan anak cucu dan keponakannya di tengah-tengah rumah. Nah, saudara, sahabat pusaka yang berbahagia, dalam foto ini dapat Anda saksikan, dapat Anda lihat Bapak yang pakai kopiah putih tersebut adalah Bapak Bustanuddin Sultan Kayu, yang merupakan adik Bapak Nur Indonesia itu sendiri. Sesudah Bapak Dr. Andes Nur Indonesia, Bapak Bustanuddin inilah adik yang berikutnya. Beliau tinggal di Jakarta dan pada malam kedua baru sampai di Palembang. Nah, pemirsa yang saya hormati dan sahabat pusaka yang dimanapun berada, pemakaman Bapak Dr. Andes Haji Nur Indonesia Sultan Sati dilaksanakan di pemakaman Kebun Bunga Palembang. Dan yang Anda lihat ini adalah suasana setelah pusara ditinggikan, dan nampak dalam foto ini ahli waris rumah Saudara Edison sedang menyampaikan atas sambutannya. Dan yang berikut ini lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para pengikutnya, sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin. amin. Para jamaah pemakaman yang kami hormati, Bunda kami Bu Haira yang kami muliakan, yang kami sayangi, kakanda kami Sobri yang kami banggakan dan kami muliakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan, untuk keberangkatan almarhum ayahanda kita Nur Indonesia bin Usman. Namun sebelum kita memanjatkan doa bersama, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, atas nama keluarga besar, khususnya ahli waris almarhum, ingin menyampaikan ucapan terima kasih. dan yang berikut ini adalah Bapak Bustanuddin
Bapak Haji Bustanuddin Sultan Kayu bersama anaknya sewaktu akan kembali ke Jakarta ziarah sebentar ke makam Bapak Dr. Andes Indonesia Sultan Sati. Dan berikut ini juga video kata sambutan, bukan kata sambutan tetapi merupakan doa yang disampaikan oleh Kanda Haji Sobri Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengangkatkan tangan kita memohon kehadirat Allah Maha Kuasa. Sekali lagi menyambung apa yang disampaikan oleh Adinda tadi. Manda kami ini banyak sekali pergaulan beliau. Mungkin ada salah janggal dan hal-hal yang kecil mengecil yang pada waktu beliau hadir, pada waktu bersama dengan kita ada yang kurang mengenakkan kita. Habisi semuanya. Kita doakan beliau semoga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya yang baik ya Allah. Selain dari itu, dia tambahkan juga andai kata ada sangkut paut dunia, tolong sampaikan kepada ahli waris. Mudah-mudahan jalan beliau menuju ridho Allah senantiasa mendapatkan yang Al-Fatihah. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin dan amin hamdan ya ya rabbana kami kama ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firra warhamna wa atayyu Allahumma ya Allah. Kami laksanakan ajaran yang kau berikan kepada kami umatmu ya Allah, yang dituntunkan oleh junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Dari awal kami sampai mengantarkan manda kami ini tempat peristirahatan beliau. Kami berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan segala yang kami kerjakan ini mendapatkan ridho darimu. Seperti yang telah kau sabdakan di dalam hadismu yang disampaikan oleh junjungan kami, bahwa kita sampai mengantarkan sampai ke kuburan ini, insya Allah akan Allah beri pahala seperti 3 gunung Uhud. Amin. Mudah-mudahan ya Allah engkau terima ibadah kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan segala amal kebaikan yang dikerjakan oleh mamanda kami ini engkau terima di sisimu sebagai ibadah yang ikhlas menghadap ridhomu. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ya Allah, kami mohon engkau ampuni karena engkau lah yang maha kuasa, karena engkau lah ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kesalahan-kesalahan beliau. Tempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya, dan jadikanlah tempat pemakaman beliau ini sebagai salah satu taman surga. Jangan ya Allah dijadikan sebagai salah satu lubang dari neraka ya Allah. Amin ya Allah. Juga kami mohon kepadamu ya Allah, beri kesabaran pada keluarga, terutama kepada istri, anak, dan cucu serta kami semua yang telah mencintai.
mudah-mudahan dengan kesabaran kami, dengan doa kami ini ya Allah, Engkau akan terima dan Engkau akan berikan ganjaran pahala yang besar. Sekali lagi kepada saudara-saudara yang telah mengantarkan jenazah kami sampai menghadiri pada pemakaman ini, tidak ada yang lain yang kami harapkan. Mudah-mudahan diterima sebagai amal ibadah daripada kita sekalian menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kuburan selesai. Pemirsa yang saya hormati dan keluarga pusaka dimanapun berada, Bapak Dr. Andes Haji Nur Indonesia ini terakhir kegiatannya yang sering dikelolanya dan digalakkannya, yaitu mengajak masyarakat di kampung beliau, yaitu di Sitalang. Yang pertama, untuk mengajak beternak ikan lele dan ikan nila. Kemudian untuk ikan lele ini itu langsung beliau usahakan orang-orang yang untuk menampung ikan lele yang sudah bisa dipanen, sehingga masyarakat Kenagarian Sitalang tidak payah berusaha menjual ikan lelenya. Kemudian juga di samping itu beliau juga mengajak masyarakat Sitalang untuk menanam serai wangi. Dan sekarang memang sebagian sudah ada yang dapat dipanen. Sekarang ada yang belum. Apakah serai wangi ini dapat dilanjutkan? Saya mohon atas nama Channel Pusaka, kalau dapat tentu diteruskan, sebab beliau sudah susah payah mengajak kita semua untuk berusaha menanam serai wangi. Kemudian bersama dengan anak menantunya yang tidak kalah penting hebatnya, beliau membuka pondok pesantren Tahfiz Al-Quran di Kenagarian Sitalang. Alhamdulillah, Tahfiz Al-Quran tersebut sudah diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Itulah pemirsa yang saya hormati dan sahabat pusaka dimanapun Anda berada. Dengan meninggalnya Bapak Dr. Andes Haji Nur Indonesia Sati ini, kami di perantauan, terutama perantauan di Palembang, betul-betul merasa kehilangan, betul-betul kehilangan tongkat kami.
dua orang yang dapat kami anuti selama ini, yaitu Buya Mustari Jalil Datuk Maluhun. Itu sudah berpulang lebih kurang 10 tahun yang lalu. Sekarang disusul oleh Bapak Dr. Andes Haji Nur Indonesia. Tinggal satu orang lagi, orang tua-tua kami, yaitu adik beliau yang sekarang berdomisili di Jakarta, yaitu Bapak Bustanuddin Sultan Kayu. Juga beliau adalah tokoh Muhammadiyah, tokoh angkatan 66 yang sangat disegani oleh lawan dan kawan. Anda Bustanuddin. Tinggal itu pemuka kami di Palembang, tapi berada di Jakarta. Kami mohon, kami berharap ya Allah, berikan kekuatan kepada beliau. Kami masih banyak yang harus dituntun ya Allah. Kami masih belum bersatu. Kami masih belum seia sekata. Tetapi orang tua kami telah Engkau panggil ya Allah. Nah, saudara-saudara, pemirsa dan sahabat pusaka yang saya hormati, andai kata kalau masih ada yang perlu tentang meninggalnya Bapak Dr. Andes Haji Nur Indonesia dan Sati ini akan kami buatkan seri yang berikutnya. Kalau ternyata tidak ada lagi, ya mungkin hanya episode yang inilah. Semoga kita dikuatkan iman, persatuan dan kesatuan, jangan sampai bercerai-berai. Saudara pencinta channel pusaka yang berbahagia, berikut ini adalah malam takziah yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Japri. Beliau ini adalah orang Semando kami yang juga sudah lama berkecimpung di Muhammadiyah Palembang ini. Mari kita saksikan bersama apa yang beliau sampaikan, cuplikannya. Yang berpengalaman menyampaikan di sini. Tapi takut galau kami, Pak. Sebab gini, induk ilmu itu kan pengalaman itu disampaikan. Ini menyampaikan tidak berdasarkan pengalaman. Mohon maaf juga itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mengenai kematian ini kadang-kadang saya pribadi begitu aneh bin ajaib, seolah-olah main-main. Contoh, saya dalam bulan ini tetangga saya dua,
Satu usia 36, satu usia 38. Usia 36 itu di Balai Yuda, usia 38 itu di kebun bunga. Tahu-tahu bapak kita ini 84. Bahkan kalau tidak salah hitung, beliau ini sudah mempunyai cucu 35. Ya, terlepas muda atau tua, ini kenyataan. Begitulah yang namanya kematian. Ya. Yang penting kita imani iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atahu wala yastaqdimun. Kalau sudah datang muda, setengah tua, tua, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan sedetik pun. Ini yang perlu kita amani bagi kita yang belum meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mengenai kematian ini, yang pertama kita renungi, yang sesungguhnya mati itu apa? Jangan punya anggapan kalau sudah mati habis urusan, tidak katek masalah lagi. Jangan seperti itu. Justru itu yang pertama kita ketahui dulu, mati itu apa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara etimologi, yang dikatakan mati itu berpisah roh dengan jasad. Ya, itu yang dikatakan mati di dalam kamus Al-Marbawi. Berpisahnya roh dengan jasad. Kemana dia? Kembali ke asalnya. Roh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Justru itu kita dituntut kalau terjadi kematian, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita kepada Allah, sebab nyawa kita ini dari Allah, jasad kita dari tanah, kembali ke tanah. Jadi begitu. Yang perlu kita ingat, ada juga ini, tolong didengar ini bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ngurui, ya, bukan ngurui, tapi ngingati. Ada juga roh kita ini tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatum bainas sama' wal ard hatta yubda dainuhu. Nyawa orang mukmin itu terkatung-katung antara langit dan bumi, hatta yubda dainuh, hingga dilunasi utangnya. Nah, jangan hobi berutang. Ya, boleh tolong menolong kan, tidak kata duit minjam kepada yang punya duit, tapi ingat jangan menganggap enteng utang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, secara terminologi yang dikatakan mati tersebut adalah, ya, meninggalkan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ya. Jadi istilahnya itu, kalau kita kembali kepada, kita contohkan, bapak kita ini sudah duluan selangkah dari kita. Ya, kita sudah tinggal. Ya. Yang akan kita tuju sama-sama itu ilal akhirat. Dia sudah duluan. Justru itu jangan bersedih.
Kalau saya katakan alhamdulillah beliau wafat di depan mata kita. Sempat kita melakukan sunah-sunah Rasulullah. Contoh, mentalkinkan beliau, lakinu mautakum la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kata Nabi kita, bukan kata saya. Saya sekedar menyampaikan, bapak-bapak, aku yonian masuk surga. Alangkah entengnya, alangkah ringannya modalnya dengan kalimat yang pendek, la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kata Nabi. Apa kita tidak mengimani Nabi kita? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun pendek, saya pesimis. Kalau tidak dibiasakan pada saat kita sehat dan hidup di dunia ini, justru itu seringlah mengucap kalimat-kalimat la ilaha illallah ini. Ya, jangan ketika terkejut, kaget, yang kita ucap carut maut. Nauzubillah. Jangan. Ingat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan kondisi sakratul maut kita enteng dan mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Kemudian setelah kita mengetahui arti daripada mati itu, kita akan bisa menyimpulkan bahwa kita mati itu bukan tidak ada kelanjutan kehidupan di dunia, di yaumil di padang mahsyar. Ada untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia dahulu. Justru itu apa tujuan mati diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang bernyawa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tujuan mati secara global, pemahaman kami ada dua. Satu, tujuannya untuk yang bersangkutan alias mayit. Yang kedua, untuk manusia yang hidup ini, itu yang paling banyak. Untuk si mayit, apa tujuan mati? Yang pertama itu seperti mukaddimah tausiah kami tadi, ayyuna ahsanu amal, untuk mengetahui si anu ini, si mayat ini mana saja yang paling baik amalan-amalan dia di dunia dulu. Itu nanti kita terima itu balasannya dari Allah. Allah itu hakim yang paling adil, ya, yang paling adil. Jangan sampai menyalahkan. Umpamanya, ya, kita sering kadang-kadang melihat hakim kebanyakan di dunia itu banyak tajam ke bawah, ya berarti, jangan seperti itu. Kalau Allah tidak adil seadil-adilnya, justru itu ingat, waktu hidup ini akan mati, akan dipertanyakan. Kemudian sahabat pusaka dimanapun Anda berada, dengan selesainya penyampaian materi
oleh Bapak Japri orang Semando kami tadi pada malam takziah yang ketiga ini, maka sampai di sini pula pertemuan kita dalam tokoh hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada acara tokoh kita hari ini pada minggu-minggu yang akan datang. Dan kami sudah persiapkan beberapa orang yang mungkin nampaknya yang tampil ini adalah eksponen angkatan 66. Di antaranya kami akan berusaha menampilkan manda kami Burhanuddin Sultan Kayu. Beliau ini adalah pada masa Satuan Aksi, beliau adalah Ketua Umum Satuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Sumatera Selatan, yang sekarang barangkali sudah hilang sejarahnya. Oleh sebab itu, seperti apa yang disarankan oleh Bung Karno, kita tidak boleh melupakan sejarah. Kemudian juga ada tokoh yang satu lagi, yaitu juga masih termasuk manda kami, Haidir Tanjung, yang sekarang kononnya masih aktif di PJM Jalan Pagar Alam, Mayor Ruslan, Palembang. Dan juga banyak lagi. Ada satu lagi tokoh kita yang sudah terlupakan semua, yaitu Jusman Rita yang sekarang berada di Batu Kaming. Ini juga merupakan tokoh angkatan 66 yang giat-giatnya menumpas G30 SPKI di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Kemudian manda kami Baharudin Ruslan sudah meninggal, sudah cukup lama. Ganda kami Mas Dari Bustari juga sudah lama. Kemudian juga kita akan berusaha kalau dapat, kalau berkenan Allah, yaitu ada satu orang lagi, yaitu tokoh, yaitu Bapak Sobri Bustari, yang juga eksponen angkatan 66 dari KAPI. Nah, pemirsa yang saya hormati, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada episode yang berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.